Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Dan Miss Hani selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah 2 kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang PSAK 50 dan 55. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada Nafa Warid Syahsrikandi, dan ada saya sendiri Hasnana Hamidah, kemudian ada Melda Tresilia Simbolo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 50. Instrumen keuangan itu adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Nah, tujuan dari PSAK 50 adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, pernyataan ini tuh berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Pengkategorian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian, keuntungan, keadaan aset keuangan, dan liabilitas keuangan akan saling hapus. Selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, ini diterapkan oleh semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24, kontrak asuransi sesuai dengan PSAK 28, instrumen keuangan yang termaksud dalam ruang lingkup PSAK 28, instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Nah, pernyataan ini itu diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Nah, di sini ada pokok pembahasan yang akan dibahas dalam PSAK 50. Yang pertama itu ada liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, instrumen keuangan majemuk. Yang ketiga ada saham treasury. Yang keempat ada bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Dan yang kelima ada saling hapus. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Jadi, liabilitas keuangan itu adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual. Nah, yaitu berarti menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Nah, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, di mana instrumen tersebut itu merupakan suatu non-derivatif dan derivatif. Lalu ada instrumen ekuitas. Nah, instrumen ekuitas ini tidak memiliki kewajiban kontraktual. Nah, karena instrumen keuangan itu dapat dikatakan instrumen ekuitas jika instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. Dan jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, maka instrumen tersebut itu merupakan non-derivatif dan derivatif. Contoh dari instrumen ekuitas itu seperti saham biasa yang dapat dijual kembali. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen yang mempunyai fitur opsi jual atau putable instrument. Nah, yaitu merupakan suatu instrumen
keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit. Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang, atau kematian atau prakarya dari pemegang instrumen. Selanjutnya ada instrumen keuangan majemuk. Nah, penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi pernyataan instrumen keuangannya untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen ekuitas dan liabilitas. Komponen-komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, dan atau instrumen ekuitas. Nah, entitas itu mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Nah, contohnya adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada liabilitas keuangan, ada instrumen ekuitas. Selanjutnya ada saham treasury. Nah, jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, instrumen-instrumen tersebut dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, ataupun pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi. Nah, saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Jumlah yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Nah, klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas menentukan apakah bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait dengan instrumen tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Jadi, pembayaran dividen atas saham yang sepenuhnya diakui sebagai liabilitas diakui sebagai beban, sebagaimana pembayaran bunga atas obligasi. Dengan demikian, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan penebusan atau pembiayaan kembali liabilitas keuangan diakui dalam laporan laba rugi, sedangkan penebusan atau pembiayaan kembali instrumen ekuitas diakui sebagai perubahan ekuitas. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas. Biaya transaksi ekuitas yang diabaikan bisa diakui sebagai beban. Nah, biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas dari instrumen secara proporsional dengan alokasi hasil yang diperoleh. Biaya transaksi yang terkait dengan lebih dari satu transaksi dialokasikan pada seluruh transaksi tersebut dengan menggunakan dasar alokasi yang rasional dan konsisten dengan transaksi serupa.
Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nafa Warica Srikandi. Nah, saling hapus itu ada beberapa kriteria dari entitas yang memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus, yaitu yang berarti harus saling kontingent atas peristiwa di masa depan. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah akun-akun dari hutang dan piutang itu tidak boleh memberikan efek yang signifikan di masa depan untuk perusahaan. Nah, kemudian harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan. Nah, keadaan ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu di saat situasi bisnis yang normal, di mana transaksi-transaksi penjualan dan pembelian itu berjalan dengan baik. Kemudian ada peristiwa dari kegagalan, yang dimana bisnis di perusahaan ini mulai mengalami kegoyahan atau kegagalan. Kemudian yang terakhir yaitu peristiwa kepalitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan. Ini dimaksudkan yaitu di mana misalnya perusahaan A memiliki piutang di perusahaan B dan perusahaan B ini mengalami kebangkrutan. Maka dari itu perusahaan B ini bisa dihapuskan akun untuk hutangnya. Nah, kemudian ada aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dari nilai netonya atau nilai bersihnya. Disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas itu memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui. Terus berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan, yaitu di mana perusahaan A dan B ini terlibat transaksi jual beli, dan di saat A ini membeli barang di perusahaan B secara kredit, maka akan muncul akun hutang untuk perusahaan A dan piutang untuk perusahaan B. Kemudian beberapa hari kemudian perusahaan A ini membayar hutangnya ke perusahaan B, namun perusahaan A ini juga ingin membeli kembali barang di perusahaan B, dan transaksi itu terjadi di hari yang sama dan di tempat yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan simultan. Dan dalam akuntansi atau transfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liability terkait. Selanjutnya kita masuk ke PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan dari PSAK 55 itu untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilities, keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Nah, di sini ada ruang lingkup, yaitu derivatif, 4 kategori instrumen keuangan, kontrak jaminan keuangan, terkait pengakuan dan pengukuran, terkait akuntansi lindung nilai. Oke, nah kita masuk ke definisi derivatif melekat PSAK 55. Derivatif itu apa sih? Yaitu suatu komponen dan instrumen campuran yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Lalu, di sini terdapat pengakuan dan penghentian pengakuannya. Pengakuan awal yaitu entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Lalu, penghentian pengakuan aset keuangannya yaitu penerapan bagian aset keuangan yang dihentikan pengakuannya jika memenuhi salah kriteria, yaitu pertama, bagian tersebut hanya terdiri atas arus kas dari aset keuangan yang
yang diidentifikasi secara spesifik. Lalu, bagian tersebut hanya terdiri dari bagian proporsionalnya saja atas arus kas dari aset keuangan. Nah, penghentian pengakuan aset keuangan ini terdiri dari entitas yang menghentikan pengakuan aset keuangannya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan yang berakhir. Lalu entitas mengalihkan aset tersebut dan penghentian tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Nah, entitas mengalihkan aset keuangannya jika mengalihkan hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan, lalu tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih penerima yang memenuhi persyaratan. Nah, pembelian atau penilaian aset keuangan reguler yaitu pembelian atau penjualan aset keuangan reguler yang diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu dinatra akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Lalu di penghentian pengakuan liabilitas keuangannya, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Nah, pertukaran atas instrumen utang dengan syarat yang berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas dan pengakuan keuangan liabilitas baru. Nah, selisih ini antara jumlah tercatat liabilitas dalam laba rugi. Lalu, di sini juga ada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangannya, yaitu jika keuangan diukur pada nilai wajar. Nah, jika tidak menggunakan nilai wajar, maka nilai wajar akan lebih kecil dari nilai wajar ditambah biaya transaksi yang didapatkan didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya yaitu tentang aset keuangan. Nah, di sini ada klasifikasinya nih. Yang pertama, ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, ada pinjaman yang diberikan atau piutang, serta aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan yaitu setelah pengakuan awal entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasikan dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau pengalihan yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan. Yang ketiga, kontrak jaminan keuangan. Dan yang terakhir, komitmen untuk menyediakan pinjaman di bawah suku bunga pasar. Oke, sekarang ada reklasifikasi. Nah, di sini entitas tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan, dan dapat jika aset keuangan tidak dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu terdekat. Nah, entitas tidak mereklasifikasi setiap instrumennya keukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa aja sih? Yang pertama, yang diklasifikasi sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam laba rugi. Yang kedua, yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan kerugian akibat perubahan kurs sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Nah, di PSA K55 ini juga terdapat penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan. Yang pertama,
yaitu jika terdapat bukti tersebut maka entitas menerapkan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini, estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Lalu yang kedua, biaya perolehan, yaitu jumlah kerugian penurunan nilai yang diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Lalu yang terakhir, diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual. Nah, ini kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif. Lain direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Lindung nilai, suatu strategi untuk mengurangi risiko ekspor investasi perusahaan. Nah, instrumen yang memenuhi klasifikasi lindung nilai yang terdiri dari 1. Kerugian potensial atas opsi. Yang kedua, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, dan telah ditetapkan sebagai instrumen. Lalu yang keempat, investasi instrumen ekuitas yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar. Akuntansi lindung nilai. Yang pertama, nilai wajar. Suatu lindung nilai atas ekspor perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang telah diakui maupun komitmen pasti yang belum diakui yang dapat memberikan risiko atas laba rugi. Lalu yang kedua yaitu arus kas. Suatu lindung nilai atas variabilitas arus kas seperti pembayaran bunga di masa depan atau dapat mempengaruhi laba rugi. Yang ketiga ada investasi neto. Lindung nilai atas investasi neto pada operasi luar negeri sesuai dengan PSAK nomor 10.